Salam kebenaran. Saudara jangan pernah anggap saudara tidak berarti. Saudara sangat berarti di depan Tuhan dan manusia. Saudara sangat berarti dan Tuhan mau untuk mengangkat saudara lebih tinggi. Tuhan mau memberkati saudara lebih banyak. Tuhan mau mempercayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Tetapi ada satu mata yang seringkali memandang dengan sangat-sangat iri, yaitu mata iblis. Saudara, iblis pernah mengalami disayang Tuhan. Iblis pernah mengalami di dekat Tuhan. Iblis pernah mengalami menjadi jantung hati Tuhan. Dan pada waktu dia jatuh, saudara, dia akan memandang dengan sangat iri, saudara, karena dia kehilangan semuanya. Apa yang hari ini ada di tanganmu pernah ada di tangan iblis. Karena itu waspadailah. Jangan sampai, saudara, engkau kehilangan seperti iblis kehilangan. Karena itu hari-hari ini saya mau kita belajar dari kejatuhan. Dan ada satu tokoh, saya mau kita membacanya. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Naklon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, dan Allah membunuh dia. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara, ada banyak orang yang berkata, apakah Tuhan menjadi begitu kejam? Hanya refleks memegang dan maksudnya baik. Kenapa tiba-tiba dia meninggal dunia? Disambar oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti bahwa kesabaran Tuhan itu sangat panjang tapi berbatas. Saudara, Tuhan tidak maha sabar, tapi ingat Tuhan panjang sabar. Saudara, ada banyak orang, saudara, berpikir itu hanya masalah sesaat. Tapi mari pelajari Alkitab. 20 tahun, saudara, tabut ada di sana. Saudara, 20 tahun tabut ada di rumah Usa, saudara. Saudara, dan dia tidak pernah care. Dia tidak pernah peduli. Dia tidak pernah mengerti betapa ajaib dan berharga yang ada. Saudara, dia bahkan tidak pernah menghormati tabut itu. Dia tidak pernah memegang perjanjian itu, saudara. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara, bertahun-tahun kesabaran Tuhan 20 tahun. 20 tahun. Dan pada waktu mereka memindahkannya, saudara, maka mereka, saudara, bahkan tidak tahu bahwa caranya harus dipikul. Mereka menaruh di dalam, saudara, sebuah pedati dan ditaruhlah tabut itu. Saudara, dan pada waktu lembu itu tergelincir, saudara, dan Usa memegangnya. Saudara, sekali lagi itulah puncak daripada kesabaran Tuhan selesai. Tuhan berkata, engkau tahu bahwa tabut tidak boleh dipegang. Dan hari itu Tuhan menyambar dengan keras. Menyambar dengan keras. Berapa banyak orang, saudara, yang tidak pernah tahu apa ada yang ada di dalamnya. Saudara, pada waktu Tuhan memberikan kepadamu, saudara, perjanjian, seberapa engkau menghargai dan memelihara perjanjian itu. Saudara, pada waktu Tuhan memberikan karunia kepadamu, mungkin karunia menyanyi, seberapa engkau mencintai karunia itu dan mengembangkannya. Pada waktu Tuhan mempercayakan dalam hidupmu, di rumahmu, saudara, mungkin sebuah persekutuan kecil, apakah engkau menganggapnya beban seperti Usa menganggap beban? Ataukah kita bersikap, saudara, seperti Obed-Edom, yang bahkan memberikan yang terbaik hidupnya, anak-anaknya, ruangan yang terbaik, semua untuk tabut. Hari ini pilihan. Coba lihat apa yang di hidupmu. Seberapa engkau menganggapnya berharga. Coba lihat pelayananmu. Apakah engkau menganggapnya itu sebagai pekerjaan? Apakah engkau menganggapnya itu sebagai kehormatan dan kemuliaan? Coba lihat, saudara. Mungkin Tuhan memberi tugas dalam hidupmu. Apakah engkau melihatnya itu sebagai beban? Atau engkau melihatnya sebagai sebuah anugerah? Saudara, saya bersyukur. Pada waktu Tuhan mulai berkata kepada saya 25 tahun yang lalu. Saudara, Tuhan berkata, buka rumahmu untuk anak-anak jalanan. Buka rumahmu untuk para pemulung. Saudara, hari itu orang berkata itu akan menjadi beban. Orang berkata itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Mereka mungkin datang dan tidak cuci tangan, membawa penyakit, membawa apapun. Tapi hari itu saya melihatnya sebagai sebuah kemuliaan.
Karena Yesus berkata, kalau engkau memberi apapun kepada orang yang paling kecil dan kepada orang yang paling miskin, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, hari itu saya belajar menghargai dan meraba hati Tuhan. Saya tahu bahwa setiap mereka yang datang adalah kekasih-kekasih Tuhan. Saya tahu setiap mereka yang datang adalah utusan-utusan Tuhan. Saudara, mereka berbentuk orang miskin, mereka berbentuk pemulung, mereka berbentuk anak yang ditolak, mereka berbentuk saudara anak yang kotor dan ingusan. Tapi saya tahu ada hati Tuhan di sana. Bahkan saya sedang menjamu Tuhan, saya sedang memberkati Tuhan, saya sedang memiutangi Tuhan. Saudara, itu tidak pernah jadi beban, itu jadi kehormatan buat saya. Saudara, dan Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan memberikan sangat banyak sampai hari ini. Saudara, ada banyak orang yang masuk ke sekolah Mahanaim dan berkata, wow, sekolah ini begitu besar. Dan saya mau berkata, sekolah ini menjadi besar tidak pernah karena ada orang yang bayar. Tapi setiap kali saya mulai cerita bahwa ada anak-anak miskin yang tidak sanggup bayar uang sekolah, maka mulai dari batu bata, semen, AC, kaca, semua berdatangan dengan free. Saudara, sekolah ini dibangun untuk orang miskin. Sekolah ini dibangun karena orang miskin. Sekolah ini ada untuk mereka yang ditolak, yang tidak dihitungkan, yang tidak dianggap oleh masyarakat. Tapi saya mau berkata, itu bukan beban. Itu memperkaya saya. Itu memberkati saya. Itu memberi hidup banyak orang. Karena itu hati Tuhan. Hari ini apakah saudara menjadi seperti Usa? Saudara buat usaha apapun adalah beban. Dan kesabaran Tuhan habis. Pada waktu dia tidak pernah menghargai setiap kesempatan. Tetapi buat Obed-Edom itu bukan beban. Itu kehormatan. Bahkan pada waktu tabut diambil oleh Daud dibawa ke Yerusalem. Saudara, Obed-Edom memutuskan mengikuti tabut. Obed-Edom mengabdikan dirinya, saudara, untuk bahkan saudara menjadi penjaga pintu daripada tabut. Saudara bayangkan, yang satu memilih mengabdikan, yang satu menganggap enteng, yang satu menganggap beban. Pilih dalam hidupmu. Beberapa orang saya melihat pelayanannya tidak pernah bertumbuh, saudara, dan bahkan habis. Saudara, saya melihat berkali-kali yang dimulai dengan 1000 orang bisa berakhir tinggal 50 orang. Saudara, karena mereka menganggap itu tugas, mereka menganggap itu beban, dan kesabaran Tuhan habis. Tetapi ada orang-orang yang memulai bahkan dari nol. Saudara, dia ada di tempat yang paling buruk. Saudara, dia tidak dianggap. Tapi Tuhan angkat menjadi begitu tinggi. Saudara, karena dia tahu setiap yang dia buat untuk orang yang paling miskin, dia sedang menjamah Tuhan. Hari ini, apakah engkau menganggap beban atau engkau menghargai semuanya itu? Tentukan pilihanmu. Apakah kita menjamah Tuhan dengan setiap cinta, kasih, pemberian yang kita salurkan kepada orang miskin? Ataukah kita menganggapnya sekedar sampah yang membebani kita? Pilihan membuat engkau naik atau jatuh. Tuhan Yesus memberkati.